Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyir lil munafiqina bi annahum adzaban alima. Allazina yattakhidunal kafirin awliya'ahum min dunil mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan hadirat yang saya cintai. Hadirin kagak? Hadirat doang. Ulangi, hadirin dan hadirat yang saya cintai. Hari ini kita mau membahas soal sebuah efek yang luar biasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, dominasi Amerika di Indonesia sudah terlalu. Betul? Kata Umar Rama. Udah sangat terlalu. Dominasi itu membuat kita seolah tidak bebas sebagai negara. Bukan tidak bebas lagi, memang tidak bisa berbuat apapun. Seolah kita dikangkangi oleh, digerogoti oleh, ya, dirampok oleh negara adik kuasa itu. Ideologi, coba aja macam-macam. Sekarang pemerintah Pak Presiden Jokowi ini rada macam-macam sama Amerika. Rada macam-macam. Dia lebih dekat kepada pemerintah mana? Mana? Cina. Utangnya kemana? Yang bikin kereta siapa? Pekerjanya dari mana? Yang masukin narkoba siapa? Yang orang Cina jangan kesinggung. Anda nggak lagi ngomongin ente. Ini rakyat yang dari sono. Kebetulan kulitnya sama, warna kulitnya sama. Betul? Jangan ini rasis, bukan. Yang rasis itu Trump. Kita mah kagak, ya. Kelihatannya seperti itu, saudara, zaman sekarang. Ini sebagai pengantar. Suara saya segini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Karena ini bekas-bekas akibat tanggal 4 bulan 11 kemarin. Insya Allah makin hari makin semangat menuju tanggal 2 bulan 12 yang akan datang. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, siapa sih Trump ini? Siapa Trump? Gak peduli sebenarnya kita sama dia. Preketek, sebodoh teing, masa bodoh dengan si Trump ini. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, dia telah menyinggung perasaan umat Islam yang terdalam. Kalau Basuki Cahayapurnama hanya menyinggung Al-Maidah 51, kalau Trump menyinggung banyak ayat Al-Quran, bahkan Al-Quran itu sendiri. Tapi dia di sono, nggak di mari gitu, ya. Nah, siapa sih Trump? Kita nggak usah terlalu banyak bahas siapa dia. Yang perlu kita bahas adalah efeknya ketika dia menjadi presiden di Amerika, ya. Kaya memang bukan alang kepalang. Dia termasuk orang 113 terkaya. Dia punya kekayaan 4,5 miliar dolar atau 45 triliun rupiah. 4,5 miliar dolar. Nggak tahu deh, gue nggak punya segitu, gue bingung dah. 4,5 kali 15 7 triliun. Nggak mungkin kalau 7 triliun punya jadi inian, jadi kekayaan nomor 113. 70 triliun. Ya 70 triliun lah kurang lebih, ya. Duit dia kali ya. Kakeknya seorang kaya raya, pengusaha restoran, ya, dan beberapa usaha yang lainnya. Kakeknya dia. Bapaknya lebih kaya lagi, pengusaha real estate. Dan sejak tahun 71 dia udah berkecimpung dengan bisnis ayahnya dan berhasil mengembangkan bisnis ayahnya sampai menjadi
sumber kekayaan dia yang paling utama adalah kasino, yang di dalamnya menyediakan wanita, yang di dalamnya menyediakan minuman keras, yang di dalamnya penuh dengan segala maksiat. Inilah Trump sejatinya. Dia adalah raja pemimpin jahiliyah. Kalau antum baca tadi surat Al-Maidah 51, surat 51 Al-Maidah 51 tidak terjadi tanpa Al-Maidah 50. Silakan antum buka dan baca ulang. Al-Maidah 50. Baca artinya aja biar cepat. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Coba lihat. Enggak, itu yang lihat. Aneh bilang coba lihatlah gitu, jangan nyodorin ke aneh ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Saudaraku, ini yang lagi kita ngomongin, pemimpin jahiliyah. Otomatis pemimpin Amerika, otomatis pemimpin dunia. Katanya begitu. Katanya ya. Tapi lihat, jahat sekali ini manusia yang kita bicarakan, apalagi dengan Islam ya, apalagi dengan Islam. Masya Allah, antum bisa cari sendiri ya, karena Pak Tito aja bilang yang makar aja cari di Google. Betul? Emang dia ngomong begitu? Nah, gue juga bisa. Tahu Donald Trump? Tahu? Cari di Google ya. Trump ini rajanya jahiliyah. Dan efeknya ke Indonesia kuat. Kenapa? Karena Setia Novanto. Siapa Setia Novanto? Yang dipercaya sebagai ketua DPR. Soannya ke sono. Ya. Soannya ke sono. Masya Allah. Enggak deh. Jangan dibuka dulu bentaran. Ya. Soannya ke dia. Dan diumumkan, inilah orang yang salah satu orang terkuat di Indonesia. Katanya Donald Trump kepada Setia Novanto. Diumumkan itu ada. Masya Allah, luar biasa ini. Jahiliyah ketemu jahiliyah, jadilah jahiliyah kuadrat. Saudaraku sekalian, jahiliyah yang kita bicarakan ini adalah, lihat hukum Allah. Aneh nggak ngomong hate speech nih. Jangan takut panitia. Mana panitia? Hah? Jangan takut, jangan takut. Aneh nggak ngomong hate speech. Kalaupun mau dipanggil, panggil no panitia ngundangannya. Talanya sendiri, undangannya gitu kan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sudahlah cukup kita bicarakan Trump itu siapa. Antum bisa cari sendiri berapa kekayaannya, siapa ayahnya, siapa kakeknya. Dan yang paling menggelitik hati adalah ternyata ayahnya salah satu ketua Gereja Reformed Amerika. Yeah. Siapa itu Gereja Reform Amerika? Ayahnya dia dan pendeta lagi. Saudara mau tahu Gereja Reform Amerika? Buka dulu Gereja Reform Injili Indonesia. Buka dulu dan baca sendiri. Anda sih nggak mau ikut campur. Ente baca sendiri di Indonesia cabang nih, gerejanya di mana, tempatnya di mana, dalilnya bagaimana. Apa pendapat dia tentang Tuhan? Apa pendapat dia dengan Alkitab? Apa pendapat dia tentang Roh Kudus? Apa pendapat dia tentang Kristus? Apa pendapat dia tentang dosa? Apa pendapat dia tentang itu yang Anda sebutin semua itu adalah dasar-dasar pokok Gereja Reform Indonesia. Pusatnya di mana? Yang paling gede gereja nomor 1 Indonesia di mana? Yoran. Apa agenda mereka? Antum bisa baca silahkan. Dan siapa yang paling sering diundang sebagai pembicara di Gereja Reformasi Indonesia? Antum juga baca sekarang. Silahkan. Ntar kalau kita ngomong dibilang hate speech. Apalagi banyak intel di mare nyaru pakai kopiah putih lagi lo. Gue tahu lo. Kemana aja ngikutin gue lo. Gue ngomong di sini ada, kamu no lihat no. Mana aja ada.
Masya Allah. Masa bodoh, preketek, sabodoh teing. Tapi lihat dampaknya saudara. Hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Hukum jahiliyah apa sih? Dan urusannya ini pasti ujung-ujungnya pemimpin. Betul? Betul? Mari kita lihat hukum jahiliyah tentang pemimpin. Oke. Dari baris paling depan, laki-laki perempuan dulu, ladies first. Apa yang terlintas di benak Anda kalau saya berkata pemimpin? Silahkan. Pemimpin. Khilafah, Masya Allah. Mari, ini bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia. Takbir. Pemimpin itu adil. Pemimpin itu tegas. Apa yang terlintas di benak kamu kalau pemimpin itu? Pemimpin adalah bijaksana. Pemimpin itu jujur. Penguasa identik dengan pengontrol. Masya Allah. Laki deh, laki. Itu ya kriteria pemimpin menurut wanita ya. Kriteria pemimpin menurutmu? Sayang rakyat. Pemimpin itu disayang rakyat. Pemimpin disayang rakyat. Enggak, sayang sama rakyat. Oh, pemimpin itu sayang kepada rakyat. Iya, baik. Silakan. Pemimpin itu yang memberi keputusan atau kebijakan. memberi keputusan. Pemimpin itu Pembentuk kebijakan. Masya Allah, aneh nggak bakal berhenti sampai ketemu jawaban yang tepat. Berarti jawaban tadi belum tepat, masih pemimpin ala jahiliyah. Pemimpin itu Berjiwa koam. berjiwa. Koam. Koam itu apa? Koam? Iya, koam. Koam apa ya? Kawam. Koam. Kirain gua koam bahasa Indonesia. Pemimpin itu Tegas. tegas. Pemimpin itu Adil dan bijaksana. adil dan bijaksana. Pemimpin itu Qudwah. qudwah. Pemimpin itu yang mengikuti Nabi Muhammad. berat loh, berat. Patokan kita kan ke sana, Pak. Berat ini. Nggak bakal bisa gue salahin loh. Tapi yang gue maksud bukan itu. Ya, Nelson Mandela, dia seorang yang mengikuti Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad idolanya. Tapi bukan itu. Yuk, silakan. Pemimpin Amanah. Itu, amanah. Pemimpin itu Muslim. ya Muslim. Allah, jabat tangan, Masya Allah. Tepuk tangan, nggak usah, hebat tapinya. Mana hadiah? Kasih hadiah dia. Mana panitia? Ada hadiah nggak? Udah kasih aqua ke apa kak? Kasih tisu. Malu tadi. Yang penting ada hadiah, kasih tisu ke aqua ke. Tisu ya. Karena dia benar. Ayo, hadiah, ambil. Hadiah yang benar jawabannya, ambil. Lagi. Dikasih hadiah 3, bayangin. 3 lembar, 1, 2, 3. Saudara, jangan ikutin hukum jahiliyah. Dibilang pemimpin itu harus tegas. Ahok tegas. Dan dia bukan pemimpin. Betul. Pemimpin itu satu, beriman pada Allah, titik. Yang lain cuma turunan-turunannya. Yang lain cuma pengikut-pengikutnya. Saudara, kalau dibilang pemimpin itu pembangunan, kalau dibilang pemimpin itu membangun, lihat zaman jahiliyah sana. Siapa yang membangun kota Babilonia? Siapa? Namrud. Bukan Ibrahim alaihissalam. Coba pikirkan lagi. Namrud, bukan Ibrahim yang membangun kota Mesopotamia. Mesopotamia berhasil bangun dan gemilang, tapi bukan andil dari Nabi Allah Ibrahim, tapi andil dari Raja Namrud. Namun Allah tidak rela, Allah tidak suka,
Allah tidak redha pemimpin itu melawan perintahnya. Dan karena kegigihan Ibrahim, karena keteguhan iman Ibrahim, Allah hinakan itu Namrud hanya dengan seekor semut, seekor nyamuk, seekor serangga yang masuk ke dalam hidung, kuping, satu ekor masuk ke kepalanya dan membuat dia pusing 7 keliling dan mati. Konyol. Konyol, bukan kodor. Mati kodok katanya. Ngomong kodok hari gini kenapa sensitif ya? Hah? Ya? Ngomong kodok gitu kenapa sensitif ya hari gini ya? Nggak ngerti gua. Ada orang ngomong kodok ya ditangkap sama tentara. Nggak ngerti gua kenapa ya? Apa salahnya gua kalau gua ngomong kodok? Katak, kodok, apa lagi? Cebong. Cebong anak-anak nih. Bapaknya kodok gitu. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, lihat hukum jahiliyah ini. Gak ada urusannya sama tegas, kagak ada urusannya dengan adil. Itu kagak ada urusan. Itu adalah kriteria-kriteria turunan. Pemimpin itu beriman kepada Allah. Titik. Innama waliyukumullah war rasul wallazina amanu. Al-Maidah 55. Nggak ada urusan. Beriman dulu, baru kita pilih di antara orang beriman mana yang lebih adil, mana yang lebih tegas. Lagi pula yang antum katakan tadi itu 4. Pemimpin beriman dulu, baru kita cari yang siddiq, baru yang tabligh, baru yang amanah, baru yang fatanah. Udah sempurna tuh pemimpin kayak begitu. Bukan pemimpin kriterianya adil, bukan kriterianya tegas, bukan membangun, bukan. Ini Anda baru cerita soal Namrud, belum cerita soal Nabi Musa. Nabi Musa, siapa yang membangun kota Mesir? Fir'aun, betul sekali. Fir'aun, bukan Musa. Nabi Musa tidak punya andil yang besar dalam pembangunan kota Mesir. Fir'aunlah yang membangun Mesir menjadi gemilang. Fir'aunlah yang melebarkan jalan di kota Mesir. Fir'aunlah yang telah berhasil membentuk kereta-kereta kencana. Kereta-kereta Mesir itu Fir'aun yang bangun, termasuk kereta Jakarta Bandung. Saudara, ini andil Fir'aun besar ini. Ya, Fir'aunlah yang membangun piramid, Sphinx, bangunan-bangunan yang besar yang bangun Fir'aun juga, termasuk reklamasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini Fir'aun ya, orang yang terkemuka di muka bumi ini, orang yang sangat terpandang. Bagaimana nggak terpandang? Dia penguasa Mesir, dia raja, dia petahana, dia incumbent. Kok pada ketawa sih? Ini bingung. Kan kita lagi ngomong Fir'aun. Dia itu petahana saat itu, dia incumbent saat itu, dia penguasa saat itu, dia membangun kota Mesir, dia bikin jalan-jalan yang luas, Sungai Nil diperlebar, dia gunakan air Sungai Nil untuk kehidupan rakyat Mesir. Dia bangun jalan yang luas, dia bangun piramida gedung-gedung yang hebat, dia bangun tuh rodanya aja, roda kereta Fir'aun terbuat dari emas. Dia bagikan keping-keping emas untuk rakyatnya. Sejahtera tidak rakyat Mesir di bawah Fir'aun? Sejahtera, dia mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai Fir'aun. Itu bukan kriteria pemimpin, saudara. Justru Nabi Musa pengikutnya sedikit. Ini curhatan Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surat Shaf 61 ayat yang kelima. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Musa alaihissalam, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Hei kaumku, lima tu'zunani, kenapa engkau sakitin aku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah, kalian kan tahu aku ini Rasulullah. Itu kata Musa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Musa pun dijauhin sama rakyatnya sebagian, hanya sebagian kecil. Nabi Isa juga demikian, saudaraku.
Hukum jahiliyah yang berjaya, Yudas, Herodes. Nabi Isa-nya tidak. Sebagian orang betul ikut pada Herodes, ikut pada Yudas. Sedangkan Nabi Isa tinggal sedikit pengikutnya. Dialah yang disebut kaum Hawari. Sampai Nabi Isa berteriak, bertanya kepada rakyatnya, Wa isqala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Siapa yang jadi pembela Allah? Jadi kita diperintah. Surat 61 ayat 14 itu memerintahkan kita menjadi pembela Allah. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarallah famanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa innal ladzina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Jadi saudaraku sekalian, Al-Maidah 50 menceritakan hukum jahiliyah mereka lebih kehendaki. Jadi kalau sekarang ada orang yang memilih pemimpin karena berkata semenjak ada dia Jakarta nggak macet, semenjak ada dia Jakarta lebih lancar, semenjak ada dia banjir berkurang, semenjak ada dia bangunan lebih banyak, semenjak ada dia jalan MRT dibikin, semenjak ada dia lebih kelihatan bangunannya. Jahiliyah yang lo bikin itu, jahiliyah dalam pikiran lo itu. Apa yang mereka kehendaki kata Allah? Apa hukum jahiliyah? Apakah hukum Allah ada yang lebih baik daripada hukum Allah? Apa itu? Ada yang lebih baik dari hukum Allah? Apa itu? Buka 51 baru. Hei orang yang beriman, dalam memilih pemimpin, jangan kata Allah mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Mereka itu pemimpin buat mereka. Allah nggak larang, tapi Allah cuma bilang mereka itu pemimpin buat mereka. Karena itu kalau Anda memilihnya, faman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang memilihnya sebagai pemimpin, orang itu termasuk golongannya. Allah nggak perlu, Allah nggak butuh, kita yang butuh Allah. Itu Al-Maidah 51 sudah terjadi. Al-Maidah 52 sedang terjadi dan 53 sedang terjadi. Al-Maidah 52 bilang apaan? Baca artinya silahkan. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ngeri tidak dengar ayat itu saudaraku? Ya Allah. Orang-orang yang memilih Nasrani sebagai pemimpin, yaitu yang Allah bilang orang yang dalam hatinya ada penyakit, sekarang lagi begini nih, mereka menghampiri yang dipilih itu, seraya berkata, hei kita kan dari kelompok kamu, kami takut nggak dapat proyek, kami takut nggak dapat fulus, kami takut kekurangan, kami takut nih nggak dapat kena bencana. Lihat Allah lagi bongkar tuh. Lihat, subhanallah, persis ya, sama ya. Kita lihat tuh, mereka yang memilih orang Nasrani sebagai pemimpin, yang mendukung Nasrani sebagai pemimpin, yang menyokong Nasrani sebagai pemimpin, lagi datang tuh ke dia tuh. Hei, bagi dong proyek, kata Nasdem. Bagi dong proyek, kata Golkar. Bagi gue dong, kata Hanura. Gue juga dong, kata yang paling utama, yang paling dedengkotnya, PDIP. Mereka mendatangi kok. Anda nggak ngomong ngada-ngada kok. Mereka mendatangi yang dipimpin itu.
dan berkata, kami takut nih kena bencana, kami takut kekurangan nih, kami kan udah andil dalam reklamasi, gimana sih ntar nggak dapet gimana? Allah bongkar saudara, Allah bongkar aibnya ini. Mereka takut kena bencana kalau umpamanya nggak milih. Padahal kemuliaan di sisi Allah. Saudaraku, ya Allah ya Rob, buka mata lebar-lebar. Allah lagi bongkar aibnya ini. Padahal mereka muslim, tapi mereka mengambil Nasrani sebagai teman setia, pelindung, sebagai penolong, sebagai pemimpin. Nah, efeknya jahiliyah itu sampai ke sini. Dan akhirnya nanti mengerikan saudaraku, mengerikan sekali. Siapa si Trump itu? Si Trump itu adalah orang yang akan mengusir umat Islam yang ada di Amerika. Ya, akan memperketat. Mana yang tidak punya izin, mana yang ini, dengan leluasa mereka akan mengusirnya. Dan jangan lupa, dia pun akan memperketat untuk tidak mengizinkan orang-orang Islam datang ke Amerika. Musuhan sama Islam itu sangat kebangetan. Bayangkan, orang bilang hoax lah, hoax lah, hoax lah. Demi Allah, saya dapat cerita dari teman yang tinggal di Amerika. Dia pakai jilbab, dia lagi belanja di Walmart. Tahu-tahu dibilang apa? Ditarik jilbabnya. Dibilang apaan? Pergi ke negara lo. Sekarang bukan seperti yang lalu. Coba. Banyak kasus-kasus yang begitu yang nggak tercuat. Itu karena dia ngomong cerita. Yang nggak tercuat bagaimana? Diskriminasi telah terjadi, saudara. Diskriminasi telah terjadi. Dan kita nggak takut. Nggak takut, demi Allah nggak takut. Bahkan kita menyokong dan mendukung. Dari awal saya udah pernah bercerita dan berharap mudah-mudahan si Donald Trump yang jadi. Mudah-mudahan. Kejadian. Kenapa? Biar sekalian. Biar sekalian. Biar semua orang Islam yang ada di Amerika diusir keluar Amerika sekalian. Biar dia bikin peraturan orang Islam tidak boleh masuk ke Amerika sekalian. Sekalian Trump bikin begitu. Biar apa? Biar jelas sekali. Nanti orang Indonesia juga akhirnya sakit hati akan mengusir orang-orang Amerika yang ada di Indonesia. Nanti Malaysia ikutin. Nanti Brunei ikutin. Nanti akhirnya dunia Arab ikutin. Amerika diusir dari Saudi Arabia, dari semua negara, dari Yordania, dari yang lain-lain semua. Hidup nggak tuh Amerika? Hidup nggak Amerika? Ya Allah, diusir dari Freeport aja, anggaran pendapatan belanja negaranya terganggu. Diusir dari Freeport, APBN Amerika terganggu karena Freeport benar-benar menyumbang APBN Amerika yang luar biasa besarnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ini lagi direkam jangan dipotong-potong. Ntar gue kayak Ahok lagi dipotong-potong. Kacau tidak? Ya Allah ya Rabb. Jadi ya, dampaknya itu sangat terasa dan menjadi copy paste dengan apa hukum jahiliyah yang diterapkan saat ini. Lihatlah saudaraku, mulai sekarang buang pikiranmu jauh-jauh soal kepemimpinan yang antum sebutkan tadi. Kriteria pemimpin dalam Islam itu beriman. Baru turunannya kita cari di bawah. Kalau enggak, nggak bisa. Tapi Ustadz, kan dia gubernur. Oke. Tapi Ustadz, dia adalah gubernur saat ini. Siap. Apa kita mau turunkan? Apa kita mau turunkan? Pada nggak berani jawab ya. Apa kita mau turunkan? Nggak boleh. Jangan kepancing loh. Nggak boleh ente turunkan nggak boleh. Jangan kepancing saudara. Umat Islam mesti cerdas hukum, paham hukum, dan tahu mana yang konstitusi, mana yang tidak konstitusi. Apa boleh buat? Si Basuki Cahayapurnama saat ini menjadi gubernur. Andai kata dia tidak, ya bacotnya nggak sembarangan ngomong Al-Maidah 51. Andai kata kita nggak boleh turunin saudara, karena dia gubernur yang sah.
gara-gara Jokowi jadi presiden, dia naik dari wakil menjadi gubernur. Ini dalam konstitusi kita sah. Apalagi Cahyokumolo setelah menyetujui, ya. Cahyokumolo, tahu Cahyokumolo? Ya, dia menyetujui. Akhirnya apa? Jadilah dia gubernur. Sah, sah menurut hukum. Diturunin, nggak boleh saudara, nggak boleh. Aneh lagi cerita, jangan sampai orang Islam memilihnya. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kalau Anda ngomong begitu dilindungi sama undang-undang. Dan yang sekarang sedang kita usahakan, dia telah mencela Al-Quran. Karena itu kita umat Islam meminta keadilan. Kalau ternyata MUI tidak memutuskan dia menghina, tidak memutuskan dia menista, kita juga nggak boleh ujuk-ujuk menista. Kenapa? Karena yang berhak menentukan menista atau tidak siapa? MUI. Alhamdulillah, MUI kita di bawah pimpinan Kiai Haji Ma'ruf, amin, memutuskan dia menista. Karena itu kita langsung mendirikan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI. Takbir! Takbir! Tujuan kita untuk mengawal. Karena dia telah menista, karena dia telah diputuskan menista, kita kawal sampai dia masuk penjara. Kita kawal sampai dia dihukum. Kenapa ya? Karena kita menggunakan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena Pancasila dan UUD 45 sebagai payung, sebagai dasar, dan terbukti dia telah menista. Paham antum? Paham ya? Bukan kita mau makar. Ya Allah. Tapi hari ini Pak Tito udah bilang, yang dimaksud makar bukan GNPF kata dia, gitu. Ada tuh di detik.com, ya? Ada. Yang dimaksud kelompok lain. Alhamdulillah Pak Tito telah jadi teman kita. Kalau dia bilang yang makar itu GNPF MUI, wah itu jadi musuhan sama kita. Alhamdulillah jadi teman. Ini kelihatannya demo tanggal 12 direstui, ini kelihatannya nih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau nggak direstui bagaimana? Kalau nggak direstui bagaimana? Jalan apa tidak? Jalan. Kita dilindungi undang-undang kok, pasal 28 kemerdekaan, ya. Tapi kan katanya nggak boleh. Kenapa? Karena mengganggu. Karena Jumatan nggak boleh. Sebagian orang Islam mengatakan Jumatan nggak sah di jalanan. Palelobo menyan. Kita kan udah bikin kemarin tanggal 2 bulan 11, tanggal 4 bulan 11. Istiqlal nggak sanggup menampung kita. Itu pun cuma 2.300.000. Itu pun lebih dari separuhnya di jalanan. Daya tampung Istiqlal nggak segitu. Dan ketika kita masuk ke situ, aneh mengawal Habib Rizik, ngawal Ustadz Bakhtiar Nasir dari jalanan, dari pintu keluar sampai, maaf, dari tangga Istiqlal sampai pintu keluar doang 2 jam. 2 jam. Itu cuman sedikit. Ya. Dan kalau tanggal 2 bulan 12 nanti yang konfirmasikan udah hampir daripada 5 juta orang udah mau turun. Itu sembahyang di Istiqlal, muatnya di mananya. Kalau ada masjid di Jakarta yang sanggup menampung 5 juta orang, ayo deh, kita nggak bakal di jalanan, Pak. Ini karena begitu keadaannya. Tapi itu kan mengganggu lalu lintas. Car Free Day bisa, betul? Tapi kan ini kan hari kerja. Ya udah, bagi aja satu jalur, busway lewat situ, semua lewat situ, betul? Tapi kan orang pada kerja, ya keluar aja ikut main Jumat, masa nggak main Jumat? Betul? Betul? Ya udah ikut sembahyang Jumat, repot amat. Habis Jumat gimana? Habis Jumat kita bubar, dia juga balik kerja. Betul?
Ya Allah, kenapa jadi masalah sih? Jalanan di Jumatan, jalanan dipakai Jumatan, sama. Urusan kata pakai doang jadi ribut amat sih. Betul. Ini kan jadi begini, jadi panjang urusan gara-gara kata-kata pakai. Padahal nggak ada perbedaan. Betul nggak? Coba deh sekarang. Antum namanya siapa? Lihat ya, ini Anda buktikan bahwa kata pakai itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap arti. Bima disiram air, kita lihat basah tidak? Kira-kira kalau saya blokin air basah tidak? Basah tidak? Sekarang Anda ganti pakai. Bimo disiram pakai air, basah tidak? Bedanya di mana? Ini namanya gagal paham. Itu bahasa intelektual. Kalau bahasa Betawinya gagal paham apa? Goblok. Ini nggak kasar, bahasa Betawi. Biasa aja ngomong bahlul, goblok, bahasa Betawi. Jadi saudaraku demikian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tenang. Kita masih lama, tanggal 2 masih lama ya. Ya. Kita ngerti konstitusi saudara, ya, hukum jahiliyah yang dimana patokannya pembangunan nggak bisa kita terima, Ini hukum jahiliyah. Oh, karena dia adil jadi tidak, karena dia ngebangun tidak. Persyaratan harus pemimpin itu muslim, beriman kepada Allah dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wahum raki'un, Al-Maidah 55. Itu persyaratannya. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan kita memilih. Kalau ternyata ditunjuk bagaimana? Ya udah. Tapi kita ngelawan tidak? Tidak tuh. Umat Islam tetap taat. Walaupun gubernurnya Nasrani, umat Islam tetap taat. Coba aja deh lo lawan. Dia bikin peraturan ganjil genap. Coba lo lawan. Begitu polisi ngeprintin, hari ini genap Pak. Nggak mau. Kenapa? Dia kan Nasrani. Ditangkep lo. Betul. Kita tetap ikut kok sebagai warga negara. Kita cuma menyarankan besok pada waktu pemilihan umum, pada waktu pilkada, jangan sampai orang beriman memilih orang Nasrani sebagai pemimpin. Begitu aja, nggak ada masalah kan? Masalahnya di mana? Tetapi kita lagi cerita nih, ada orang yang berpenyakit hatinya, yang tadi dibacakan, dia berpenyakit hatinya, dia tuh bersegera menghampiri yang dipilih itu seraya berkata apa? Kami takut nih, kalau kamu nggak kepilih, kami takut kena bencana, kami takut rugi, investasi yang sudah kami keluarkan, kami takut rugi. Tuh katanya. Allah bongkar ya. Dan ayat itu sangat mengerikan saudara. Sangat mengerikan ayat itu. Apa berikutnya kata Allah? Jangan takut kata Allah. Ada 2 opsi kata Allah. Ada 2 opsi. Opsi pertama kata Allah, Allah akan berikan kemenangan buat kalian. Allah akan berikan kemenangan buat kalian kalau kalian kompak, kalau kalian akur, kalau kalian nggak ada musuh dalam selimut, kalau kalian belum kemasukan angin, kalau kalian belum dapat jatah. Sebagian orang Islam yang dapat jatah, sebagian yang dapat mobil, sebagian yang dapat sokongan, tiba-tiba berubah. Akhirnya nggak kompak, akhirnya saling cela, akhirnya yang satu bilang jangan demo itu bid'ah, kadal kebon katanya, bunglon, giliran dukungan bid'ah, giliran dia kagak bid'ah. Ini bunglon namanya, ya, bil fulus biar mulus, nggak ada fulus mampus deh. Nggak boleh begitu dong, jadi musuh dalam selimut. Allah akan berikan kemenangan kalau kita kompak, tapi itu koma saudara. Berikutnya yang mengerikan hati ini, mengerikan hati. Opsi kedua jangan sampai terjadi. Opsi kedua apa? Atau Allah yang turun tangan, atau Allah yang selesaikan ini urusan. Waduh Pak, Bu, Mbak, Mas, kalau Allah yang mau ikut campur, kalau Allah yang mau ngambil penyelesaian ini, bahaya.
Demi Allah jangan begitu. Ya Allah selamatkan kami. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'azabin min indih." Kalau maksiat telah berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Azab Allah akan turun secara merata. Azab apa? Batu yang turun dari langit? Tidak. Itu zaman Abraha. Bumi yang terbelah? Tidak. Itu zaman Lut. Air angin panas yang menghantam? Tidak. Qad khalat min qablihir rusul. Itu pada zaman Nabi Hud, Nabi Saleh. Banjir yang menghantam semuanya? Tidak. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Rasulullah? Azab Allah yang turun secara merata di akhir zaman. Rasulullah bersabda, diangkatnya pemimpin yang zalim, dan pemimpin itu akan menindas kalian. Pemimpin itu akan menindas kalian. Kenapa? Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada seorang pemimpin yang mencela Al-Quran. Tidak ada kemungkaran yang paling besar selain pemimpin yang memaki-maki Al-Quran. Saudaraku, karena ini kemungkaran, kita pakai hadis Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Itulah tangan-tangan aparat, tangan-tangan kekuasaan, tangan-tangan yang punya wewenang. Fa illam yastati', kalau nggak sanggup, fa bilisani, dengan mulutnya. Ini sekarang lagi bicara, sedang dengan mulutnya. Antum juga dong. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau nggak mampu juga pakai hati. Anda menolak. Anda menolak dalam hati. Ini kata Nabi, selemah-lemahnya iman. Saudara, perhatikan ini. Kalau orang yang menolak dengan hati selemah-lemahnya iman, kalau mendukung segimana imannya? Tidak ada. Itu Al-Maidah 53. Baca 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Habitat a'maluhum, hapus semua amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Karena itu orang beriman menghampiri, mencoba menasehati, mencoba bilangin, kamu kan bersumpah demi Allah, Pak. Nggak ingat dulu disumpah demi Allah, kan begitu. Nggak dulu disumpah jadi pejabat demi Allah, kan begitu. Inikah orang-orang yang bersumpah dulu atas nama Allah lalu mendukung orang Nasrani? Inikah orang-orang yang bersumpah demi Allah lalu mendukung orang yang zalim? Inikah orang-orang yang bersumpah demi Allah, demi Al-Quran yang dijunjung, lalu kemudian mendiamin aja orang yang mencela Al-Quran? Yang kayak begini. Habitat a'maluhum, hapus semua amalnya, kata Allah. Hapus semua amalnya. Gimana kita masih berani main-main dengan ayat ini? Masih berani main-main dengan urusan pemimpin? Saudaraku, pemimpin, mengangkat pemimpin itu adalah bagian daripada akidah. Bukan sekedar muamalah, bukan sekedar bisnis, bukan sekedar dagang. Itu mah boleh-boleh aja. Tapi mengangkat pemimpin ini urusan akidah. Karena itu melanggarnya batal syahadatnya. Di mana batalnya? 51 tadi. Wa may yatawallahu minkum, siapa yang memilih mereka menjadi pemimpin, fa innahu minhum, maka orang itu termasuk golongannya. Ada 5 kan rukun Islam. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Haji ada yang batalin tidak? Apa yang batalin haji? Berkumpul suami istri pada saat ihram. Puasa ada yang batalin tidak? Ada yang batalin puasa tidak? Apa itu? Makan dan minum di siang hari lagi puasa. Zakat ada yang batalin tidak?
Ada yang batalin tidak? Ada, yaitu kurang nisabnya, kurang haulnya, terlambat bayarnya, atau kecepatan bayarnya. Sholat, ada yang batalin tidak? Ada. Kentut, mencret, cepirit, bolong, kaleng bolong. Ya, ini. Nah, syahadat ada yang batalin tidak? Ada yang batalin tidak? Ada yang batalin syahadat. Masya Allah. Ada 10 hal yang membatalkan syahadat seseorang. Nomor 1, syirik kepada Allah, batal syahadatnya. Nomor 2, melakukan sihir, batal syahadatnya. Sihir, santet, telu, pelet, batal syahadatnya saudara. Karena itu ayat tentang pemimpin yang nanti kita bahas dari mulai An-Nisa 138, ayatnya itu summa kafaru summa amanu, summa kafaru summa amanu, summa kafaru summa amanu. Dia kafir lalu beriman lagi, dia kafir lalu beriman lagi. Itu Allah lagi nyindir. Lu angkat pemimpin, lu keluar dari Islam. Lu keluar dari Islam. Nggak main-main saudara. Nanti dia tobat balik lagi, ngangkat lagi, lu kafir lagi, lu beriman lagi, lu kafir lagi, lu beriman lagi. Hati-hati. Akhirnya apaan? Kekafiran itu tidak lagi diterima, imannya nggak diterima oleh Allah, dan dia kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Ini akibat kurang ajar sama ulama. Sama ulama ngomong melotot, suaranya keras-keras sama ulama. Hei, tidak boleh menafsirkan Al-Quran kecuali Allah dan Rasulnya. Ulama dipelototin, ulama ngomongin pakai teriak-teriak. Bukan ulama yang menafsirkan, bukan MUI. Yang paling tahu adalah Allah dan Rasulnya. Kurang ajar tuh orang sama ulama, bentak-bentak, melotot-melotot, dan jadi pembela setia. La ilaha illallah. Nggak boleh begini dong saudara. Ya, kesian ya Allah, kesian. Saudara tahu dan paham kenapa kita bersungguh-sungguh kayak begini? Saudara tahu dan paham kenapa kita ngotot begini? Biar Al-Maidah 54 kejadian. Ya Allah, biar Al-Maidah 54 kejadian. Karena itu kita sungguh-sungguh. Apa? Karena Allah berjanji akan membangkitkan generasi 554. Kalau 50 Allah bertanya, apa hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Kalau 51 Allah bilang, jangan kau ambil Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpinmu. Karena kalau kau lakukan itu, kau termasuk golongannya. Al-Maidah 53, kau lihat, kata Allah. Hai orang beriman, kau lihat. Mereka yang beriman itu, yang telah beriman itu, yang memilih Nasrani sebagai teman setia, pelindung dan pemimpinnya, dia itu akan datang ke dia dan berkata, kami takut nggak dapat apa-apa, kami takut dapat bencana, kami takut dapat kemiskinan. Kalau kami nggak milih kamu. Atau Allah, jangan takut, Allah akan berikan kemenangan buat kalian. Atau kalau kalian nggak kompak, kalau kalian nggak mau jadi pembela agama Allah, nanti biar Allah yang ambil keputusan. Dan mereka akan menyesal sekali dengan kelakuan mereka. Al-Maidah 53. Orang beriman masih berkatakan, masih datang kepada mereka. Hei, kaukah yang dulu bersumpah demi Allah? Engkaukah yang bersumpah dulu demi Allah? Sekarang begini kelakuannya. Hapus amal kalian, kata Allah. Nah, kita lagi berjuang, kita mesti berjuang ngotot sebagaimana Ibrahim berjuang mengalahkan Namrud. Tanpa tangan Ibrahim, Namrud mati dengan seekor nyamuk. Kita mesti berjuang seperti Nabi Musa. Tanpa tangan Musa, Fir'aun mati hanya dengan segelas air. Cuma segelasnya masuk ke paru-paru. Benar tidak? Betul tidak? Dia kan tenggelam, kan cuma segelas air masuk ke paru-parunya. Air garam. Ya, tanpa tangan Isa, Yudas mati, Herodes mati tanpa tangan Isa karena keteguhan iman Isa alaihissalam. Tanpa tangan Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab mati semua tanpa tangan Nabi Muhammad karena keteguhan iman dan istiqomahnya. Kita ini pengen seperti itu tanpa tangan kita, tanpa apapun. Allah subhanahu wa ta'ala menangkan kita di atas semua musuh-musuh Islam yang jahat kepada Islam. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.
Kita mesti punya iman yang kuat. Sehingga Al-Maidah 54 datang. Ini yang kita nanti-nantikan. Coba dibaca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang yang beriman. Ya Allah. Biasanya kalau orang beriman tuh ujungnya enak. Hai orang yang beriman. Diwajibkan berpuasa. Hai orang yang beriman. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hai orang yang beriman. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Hei orang yang beriman, ujungnya semua enak. Tapi Al-Maidah 54, generasi yang akan Allah bangkitkan. Ya ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahi biqaumin. Hei orang yang beriman, kalau lu mau murtad silahkan, Allah tidak butuh kalian. Tapi ditujukan kepada orang beriman. Hei orang yang beriman, hei orang yang beriman, mau murtad silahkan. Tafaddal kata Allah Subhanahu wa taala. Silahkan murtad. Silahkan. Nanti Allah akan bangkitkan satu kaum. Ini nih. Ini sebentar lagi terjadi. 51 sudah terjadi. 50 51 sudah terjadi. 52 53 sedang terjadi. Insya Allah setelah tanggal 2 bulan 12 5455 terjadi insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhir kata dalam diskusi yang pertama, saya mau tutup dengan kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, fasaufa ya'tillahi biqaumin, Allah akan bangkitkan satu kaum. Dan kaum itu apaan? Ya, kaum itu gimana? Yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah duluan, coba Allah duluan. Allah mencintai mereka dan akhirnya baru mereka mencintai Allah. Lihat ayat itu, indah sekali. Kalau antum turun, kalau antum berjuang, kalau antum nggak rela Quran dihina, kalau antum nggak rela Quran dicaci maki, dan antum ikut berjuang, Allah mencintai antum dan akhirnya antum pun mencintai Allah. Ini akan terjadi. Generasi 554 yang akan Allah bangkitkan. Cirinya 3. Cirinya 3. Apa cirinya? Yuhibbuna wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin wa a'izzatin alal kafirin. Wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu laumatal laim. 3 cirinya. Orang itu akan lemah lembut kepada sesamanya dan tegas kepada orang yang mengganggunya dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Tuh, ujahiduna fi sabilillah, mereka mau berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, wala yakhafu laumatal laim, dia nggak takut dengan cacian orang yang mencaci. Dia tetap berjuang. Kalau ada orang cacian yang mencaci, dia nggak takut. Dia akan berkata, masa bodoh. Anda nanti dicaci maki, bilang apa? Nanti lu dicaci maki lo, bilang apa? Nanti lu followernya dikit loh. Nanti lu banyak teman-teman unfriend loh. Nanti pada delkon loh. Nanti lu dijauhin sama teman-teman loh. Nanti dibilang soalim loh. Nanti dibilang teroris loh. Nanti dibilang mau makar loh. Masa bodoh sabodoh teing preketek, bilang gitu. Wala yakhafu laumatal laim, dan gak takut dengan cacian orang yang mencaci. Ini pasti akan Allah bangkitkan. Insya Allah. Sesi pertama saya selesaikan dulu. Mari kita lanjutkan dengan moderator dan tanya jawab. Tafadhal. Subhanallah, alhamdulillah, jazakallah khairan atas pemaparan yang sudah Ustadz sampaikan mengenai Trump effect. Yang ada beberapa poin penting dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwa Trump itu merupakan salah satu pemimpin jahiliyah dan efeknya sangat bisa dirasakan oleh kita, karena nantinya apabila efek jahiliyahnya ini sampai ke Indonesia dan memang sudah terasakan, tentunya kebijakan-kebijakan yang akan diambil itu menjadi jahiliyah pula. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh Ustadz,
kita harus menjalankan apa yang sudah Allah amanahkan, apa yang sudah Allah sampaikan pada Al-Quran surat Al-Maidah dari ayat 50 sampai ayat 54. Sehingga insya Allah ayat 54 itu akan menjadi milik kita bersama. Betul sekali Mas Bimo. Dan boleh Anda lihat, kalau sebuah negeri mayoritasnya Islam, yang lain aman. Aman tidak? Aman. Tapi kalau sebuah negeri mayoritasnya bukan Islam, maka Islam dikejar, maka Islam dibantai. Lihatlah saudara-saudara kita yang terjadi di Rohingya. Dan ini yang kelihatan, yang diekspos. Saudara nggak tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang hidup di Palestina, di Burma, di Afghanistan, di Libya, di Irak, di Iran. Saudara nggak tahu apa yang terjadi dengan kaum Sunni di negara Syiah seperti Iran, seperti Irak, Suriah, Libya, Lebanon, Yaman. Saudara nggak tahu? Ya Allah, ya Rabb. La haula wala quwata illa billah. Amerika, Inggris, itulah sedajal-dajalnya negara. Dialah yang membuat. Dia yang ngebom masjid Sunni, dibilang Syiah. Dia ngebom masjid Syiah, dibilang Sunni. Lalu Syiah dan Sunni berlomba beli senjata kepada mereka, dan dia tepuk tangan, syukurin. Begitu efeknya. Dan ini akan terus. Kenapa? Karena pemusnahan massal, terutama pemusnahan umat Islam, ada di balik Trump efek ini. Ada di balik dampak dan agenda si laknatullah Donald Trump ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, maka antum ditanya, ya, firman Allah dalam surat Taubah, coba antum cari, begini bunyinya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum alal ard. Kenapa ketika diseru berjuang kalian lebih senang di tempat kalian? Kenapa? Kenapa? Allah bertanya, ma lakum, kenapa sih lu? Ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Kenapa kamu ketika diseru berjuanglah di jalan Allah, kamu lebih senang di tempat kamu? Araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih senang dunia ini daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Kagak ada papenya itu dunia, kata Allah. Illa tanfiru, kalau nggak mau berjuang, sama ayatnya itu. Yu'azibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a. Kalau lu nggak mau berjuang, Allah bangkitkan satu kaum, saudara. Sama dengan Al-Maidah 54. Dan terakhir Allah tanya nih, Allah ngajak, infiru khifafan wasiqalan. Berjuanglah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Baik dalam keadaan boleh maupun dalam keadaan nggak boleh. Baik dalam keadaan Jumatan maupun tidak Jumatan. Baik dalam keadaan di lapangan maupun di masjid. Infiru khifafan wasiqalan. Wajahidu bi amwal. Ya, nih berjuang nomor 1, bi amwal. Jangan pelit-pelit. Bi amwal nomor 1. Bi amwalikum wa anfusikum. Ya, dengan hartamu dan dengan tenagamu, dengan jiwa ragamu. Maka sekarang kita mau penayangan video soal Rohingya. Kita yang tidak sempat ke sana, keluarkan infak terbaikmu. Berjuanglah untuk membela mereka. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Lihat, bi amwalikum wa anfusikum. Mari kita saksikan. Demi Allah, kita akan berjumpa dengan mereka di akhirat. Kita akan berjumpa dengan dia di akhirat. Dan Anda yang sanggup
dan Anda yang mampu dan Anda yang memiliki kemampuan uang, apa jawabannya kalau dia berkata, ya Allah, ada saudara-saudara kita yang mampu, ada saudara-saudara kami yang mampu, tapi nggak membantu kami, ya Allah. Jangan jadikan ini sebagai fitnah buat kita nanti, saudaraku, di akhirat. Keluarkan infak terbaikmu. Keluarkan infak terbaikmu, ya Allah. Mereka yang terlalu kaya, apa yang dia lihat? Ya Allah, nggak ada lagi yang bisa mereka makan dan minum. Orang laknatullah mati di Paris. Tiba-tiba saja dunia peduli, tiba-tiba saja mereka yang berhati munafik langsung memasang Save Paris, Save Paris, Save Paris di Facebook mereka, di Twitter mereka, di Instagram mereka. Lihat, ada ribuan umat Islam yang terkapar. Apakah mereka keluarkan Save Rohingya? Laknatullah. Bahkan pemerintah dengan sigap menyatakan duka cita terdalam ketika Paris yang padahal cuma 4 orang pencela Nabi Muhammad mati konyol. Tapi lihat apa yang dilakukan pemerintah kita. Apakah cukup memadai? Apakah lebih tergesa-gesa dalam membantu walaupun pernyataan bela sungkawa terhadap mereka yang mati di Paris dengan kartun Charlie Hebdo yang terkenal itu? Apakah dampaknya, saudaraku sekalian? Andai kata saya Presiden Republik Indonesia, maka saya bersumpah demi Allah, yang pertama saya lakukan adalah mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia. Keluarkan infak terbaikmu, saudara. Bukan mustahil ini terjadi di Indonesia. Bukan mustahil ini terjadi. Karena dulu Bosnia Herzegovina 100% adalah Islam. Lalu 1, 2, 3% naik komposisi Nasrani, komposisi Yahudi. Tapi Nasrani lebih dominan di sana dengan Slobodan Milosevic pada waktu itu. Perlahan tapi pasti menyusul orang-orang Islam dan akhirnya dibantailah dan habislah rakyat Islam di Bosnia Herzegovina. Dulu Filipina adalah negeri Islam. Filipina negeri Islam, pernah 98% Islam. Tapi kemudian Filipina akhirnya umat Islamnya kalah. Raja Philips III datang dan mengkristenkan atau membunuh rakyat Islam di Filipina, kecuali orang-orang Moro yang bertahan. Dan lihatlah sekarang Filipina menjadi negara kafir. Saudaraku, apa yang terjadi ini kemungkinan bisa terjadi di Indonesia kalau kita engah, kalau kita waspada. Bayangkan, dahulu pada zaman Pak Harto, Indonesia pernah menjadi 98% Muslim. Pak Harto turun, digantikan oleh presiden berikutnya, digantikan oleh presiden berikutnya, digantikan oleh presiden berikutnya. Apalagi dengan keberhasilan KB yang membuat jumlah umat Islam makin menyusut. Di saat umat lain kayak cecurut anaknya, kayak tikus anaknya, kayak marmut anaknya, setahun dua, setahun dua, setahun dua. Coba, entah dari mana didatangkan, setahun dua, setahun dua, setahun dua. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam di Indonesia saat ini tinggal 82% saja. Ada lagi sensus yang mengatakan tinggal 78%. Waduh,
Minoritas aja dia udah berani kurang ajar kayak begini. Minoritas aja dia minta persamaan. Minoritas dia minta persamaan, bayangin coba. Rakyat Islam di Jakarta ada 8,4 juta jiwa. Rakyat Kristen di Indonesia, di Jakarta hanya 1,3 juta. Tapi udah minta persamaan. Ini namanya ngelunjak namanya. Namanya ngelunjak, saudara. Maka demi kita sama merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, saudara sama muslim di Rohingya, mari keluarkan infak terbaik. Tafadhal. Jazakumullah khairan katsiran atas infak terbaik yang sudah jemaah sekalian beri. Insyaallah amal ibadahnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan bermanfaat untuk saudara kita yang berada di Rohingya yang sangat amat membutuhkan bantuan. Dan juga apabila jemaah sekalian masih ada yang ingin menginfakkan dana terbaiknya, nanti bisa dilihat di rekening ini, bisa ditransfer atau bisa menghubungi panitia. Yang insya Allah nanti kita juga akan menyalurkan kepada saudara-saudara kita di Rohingya. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Yang pertama akan saya buka satu untuk pertanyaan. Silakan, tafadhol dari ikhwannya mungkin. Tes. Silakan nama dan asalnya. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila dari Cibinong. Ingin tanya Ustadz terkait dengan karena ada beberapa yang menganggap teman-teman saya ketika melakukan aksi Muslim yang melakukan aksi damai itu seperti tidak mencerminkan seorang Muslim gitu, anggapan mereka karena dianggap wah ini ganggu jalan lah, kok kayak gini sih, jadi Muslim kelihatannya terlihat jelek gitu di mata orang lain gitu. Nah, ya cuma kan saya sebagai teman nggak bisa cuma membiarkan gitu aja kan, pasti harus saya ingin melakukan sesuatu gitu Ustadz, nggak mungkin saya bilang ya dengan kayak gitu kan nggak mungkin saya ngomong kayak gitu kan Ustadz. Tuh, ya gimana cara meyakinkan teman saya yang nggak kayak gitu? Kiri-kiri tuh. Sama satu lagi Ustadz mau pertanyaan untuk Donald Trump ya, dengan pernyataan beliau yang ingin menghapus umat Islam, mengusir umat Islam, kemudian mengatakan Islam sebagai teroris dan segala macam, apakah itu bukan cuma sekedar cari sensasi aja ya agar dia terpilih gitu? Karena biar bagaimanapun kan dia masih punya hubungan dengan Arab dan segala macam ya, dengan negara-negara lain. Menurut saya dan kalau saya baca-baca berita juga ya sebenarnya itu cuma sebagai dia cari sensasi doang. Apakah itu benar atau enggak gitu menurut Ustadz ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi di belakang. Pertanyaan saya sih simpel, Ustadz. Jadi gini, ketika Donald Trump terpilih, banyak media-media yang meliput, banyak kontroversi-kontroversi yang dia lakukan, sampai dia membuat sensasi-sensasi yang membuat orang-orang menjadi respect pada dia. Semua media meliput dia, semua yang kontra juga meliput, semua orang yang tidak suka membicarakan tentang Donald Trump. Efeknya begini, ketika kita, itu yang membuat si Donald Trump itu kemudian menjadi terpilih dan kemudian dikenal banyak orang.
Pertanyaannya, apakah itu akan juga terjadi kepada ibu kota kita, yang ketika kita membicarakan si calon nomor 2, kita membicarakan dia, kontranya kita, tidak sukanya kita, kemudian di blow up dengan kasusnya beliau yang menjadi sensasional ini, memungkinkankah ketika si calon nomor 2 ini akan jadi terpilih dan menjadi menempati kembali posisi menjadi ketua dari gubernur dari ibu kota kita ini. Terima kasih. Ya, syukron. Wan tadi, Ikhwannya sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LV dulu atau tanya dulu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kan ini terkait yang tadi Ustaz bilang aksi yang 212. Ada misalnya seorang perantauan dari daerah. Nama siapa, Mas? Nama Nanda. Nanda. Ada seorang perantauan yang tinggal di Jakarta. Tadi kan mendengar kajian-kajian itu kan girohnya terbakar untuk ikut melakukan aksi. Hanya karena dia ini perantauan kan orang tuanya itu di kampung, ya kan. Kemudian tiba-tiba tuh orang tuanya menelpon bahwasanya nggak boleh kalau demo-demo itu nggak usah ikut gitu. Bukan karena nggak boleh ikut bela Islam, tapi memang mungkin sebagai orang tua ya mungkin khawatir atau apa melihat TV, apalagi kalau di TV kan yang rusuh-rusuhnya aja yang di itu. Bahwasanya itu pokoknya nggak boleh, nggak usah deket-deket itu. Nah, itu sikap kita gimana menyikapinya, kita ikutkah atau kita ikut orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Teman saya bilang, Pak Ustadz, orang Islam begitu, ya dia nggak begitu loh kalau nggak dicela Qur'annya. Billahi taufiq wal hidayah. Umat Islam itu toleran. Umat Islam itu paling welas asih. Umat Islam itu paling lemah lembut. Kalau tidak dicela, nggak akal. Kalau umat Islam itu orangnya teroris, kalau umat Islam orangnya kasar, kalau umat Islam orangnya nggak bisa toleran, udah rata semua gereja di Jakarta. Paham? Saking tolerannya umat Islam turut menjaga. Kalau umat Islam itu orangnya tidak toleran, udah rata gereja seluruh Indonesia. Karena itu umat Islam orangnya sangat toleran. Dan memang Rasulullah melarang mengganggu gereja. Dan Rasulullah melarang, catat, jangan cuman galaknya gue lo catat. Rasulullah melarang mengganggu orang Kristen yang mau ke gereja. Melarang. Karena itu pada waktu demo kemarin luar biasa, kita disuguhkan oleh pemandangan yang begitu indah ketika ada sepasang orang Cina Kristen mau nikah di gereja katedral. Yang bantuin siapa? Yang bantuin siapa? Umat Islam. Sampai sebagian orang angkatin gaunnya takut kotor. Tuh umat Islam. Coba kalau mereka yang lagi kumpul, cobain kalau mereka yang lagi kumpul, misalnya di Manado, mayoritas mereka, lalu salah satu pemimpin di Manado bilang jangan mau dibohongin pakai Yohanes 3 ayat 16, besokannya paling hilang kali. Toleran kita kok begini karena pemerintah tidak menunjukkan keadilan yang cukup. Maka jangan suka ganggu tahun itu cakep, makan makanan yang enak,
hanya keluarin makanan yang enak. Tapi kalau diganggu, dia lupa. Dengan tubuhnya yang kecil dia lupa. Boleh jadi dia mati. Ya, ketika diantuk boleh jadi dia mati. Tapi dia mati dengan harga diri yang tinggi. Izkariman au mut syahidan. Umat Islam jangan coba diganggu. Umat Islam gak pernah ganggu. Tapi jangan coba diganggu. Umat Islam pemaaf. Oh pemaaf. Kan dia udah minta maaf. Sekalian aja nanti bahas begitu. Kan dia udah minta maaf. Dia udah menyesal. Dengan sinetron dia sama Nusron yang cakep banget itu. Sinetronnya nonton belum? Nonton belum? Pak, Bapak tuh menyakiti hati. Iya, iya. Giliran sama dia gak melotot. Iya, iya, iya. Begitu kelar, cutnya kurang cakep. Lihat kamera senyum. Allah, main-main banget sih lu, ya ampun. Kita maafin tidak? Maafin tidak? Umat Islam pemaaf. Rasulullah diludahin, dimaafin nggak? Dimaafin tidak? Dimaafin. Rasulullah lagi jalan dilempar tai onta, dimaafin tidak? Dimaafin. Rasulullah pernah lagi sholat, dirobek itu isi perut onta, ditaburin kotoran isi perut onta ke dalam kepala Rasulullah. Dimaafin tidak? Dimaafin. Rasulullah pernah ditimpukin lagi dakwah. Ceritain sama temanmu begitu. Ditimpukin sampai berdarah-darah. Dimaafin tidak? Dimaafin tidak? Dimaafin. Tapi semuanya itu ketika Rasulullah kembali ke Futhu Mekah, ketika Rasulullah sudah kembali ke Mekah, orang-orang yang mencoba bunuh Rasulullah itu ketemu, dimaafin. Orang yang pernah ngeludahin Rasulullah ketemu, dimaafin. Orang yang pernah timpukin Nabi di Taif ketemu, dimaafin. Bahkan kata Rasulullah, siapa-siapa yang masuk ke rumah Allah Ka'bah aman, siapa-siapa yang ke rumah Abu Sufyan aman. Padahal Abu Sufyan mau pembunuh, menyewa orang untuk membunuh Rasul, dimaafin. Kecuali ada satu yang tidak dimaafkan oleh Nabi. Siapa namanya? Abu Sarrah. Siapa dia? Dia telah mencela Al-Quran. Dicari sama Rasul, cari Abu Sarrah, cari. Begitu cari, dapat ketemu, dibawa ke hadapan Rasulullah dan dipenggal lehernya. Saya bukan minta saudara bawa golok untuk penggal Ahok, tidak. Jangan salah loh. Jangan salah. Kita dengan hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 punya KUHP, dan KUHP menghukum dengan 5 tahun. Itu doang yang kita minta. Kenapa? Karena ini menista agama, bukan cuma menista Islam. Siapapun menista agama mesti kena. Permadi menista, penjara tidak? Arswendo menghina, di penjara tidak? Musadek menghina, di penjara tidak? Lia Eden menghina, di penjara tidak? Tuh ada orang Bandung ngaku nabi namanya Cecep, di penjara tidak? Ada namanya Cecep. Ya. Tuh di Bali ada orang Kristen mencela Hindu, di penjara tidak? Lah kok yang ini kagak? Itu sebabnya kami turun. Kalau sekarang kami dapat pengumuman, terbukti bersalah lalu dihukum, insya Allah kita nggak ada turun ke jalan. Bilangin sama teman lo begitu. Kalau nggak, bawa kemari. Dan macam-macam nih orang Betawi. Orang Betawi punya hukum yang indah sekali. Kenapa? Ikan bawal, sambal terong. Lo jual, gua borong. Paham lo? Soal Donald Trump. Itu kan cuman kamuflase dia supaya terpilih, supaya bombastis dan semua memberitakan dia. Itu permainan yang berbahaya. Permainan yang berbahaya. Efeknya udah terjadi di sana yang tadi saya ceritain. Itu permainan yang berbahaya. Tapi kalau ternyata dia tidak melakukan itu, justru dia dibully sama rakyat pemilihnya. Dampak sudah terjadi, efek sudah terjadi, Islam sudah dikucilkan, Islam sudah diganggu. Yang berjilbab udah tarik-tarikin, udah banyak kasusnya, itu udah terjadi. Jadi susah untuk dikatakan itu sebuah kamuflase. Apakah yang belakang, yang tadi, apakah dengan kita terus memberitakan Donald Trump, ternyata dia jadi,
Apakah dengan kita memberitakan Ahok, apakah dia jadi? Belum tentu. Kenapa? Karena beda negara. Di sana emang mayoritas pembenci Islam. Ketika ada pemimpin jahiliyah yang nyata-nyata memerangi Islam, akan didukung. Baik dengan jargon bohongan atau dengan jargon betulan, tapi penista Islam udah menjadi satu kelompok di antara mereka. Kalau di sini berbeda. Kalau di sini para pendukungnya itu belum ngerti Quran, ya, sehingga kita buka sama-sama sebagai penutup. Oh, antum mau nanya tadi ya? Ya. Nanti ya. Habis ini anak tanya, akan jelasin ya. Kalau antum nanya kan sederhana. Orang tua nggak kasih deket-deket kan, ya udah agak jauh aja. Ya kalau orang tua nggak kasih deket-deket, jauhan, bener nggak? Ya jauhan. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Ya udah deh di pinggiran gitu. Nggak boleh. Ya udah deh nyumbang roti gitu. Nggak boleh. Ya udah deh nyumbang aqua. Nggak boleh. Ya Allah, doain orang tua biar dapat petunjuk. Lihat surat An-Nisa ayat 138. Ini sebagai penutup kaji kita. Masya Allah, jazakumullah. Lihat ya. Basyiril munafikina bi annahum adzaban alima. Kasih kabar gembira kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapat azaban alima, azab yang pedih. Allazina yattakhidunal kafirin auliya min dunil mu'minin. Ya, yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi pelindung, teman, menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Lihat Allah bertanya, ya, ngeri pertanyaan Allah. Ya. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Hah? Apa kalian mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Kalian nggak tahu kata Allah? Allah lah pemilik kekuatan. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu dalam Al-Quran ini. Al-Quranlah sumber kekuatan. Dan lihat kata Allah. Dan ketika Quran diperolok-olok oleh mereka, dijadikan alat bohong oleh mereka, jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka, bukan dalam artian duduk bersampingan begini. Jangan duduk-duduk bersama mereka. Jangan jadi pendukung mereka. Jangan jadi penyokong mereka. Karena kalian vonisnya munafik dan mereka kafir. Lihat ayatnya, ngeri. 140 Allah akan kumpulkan orang munafik itu dan orang kafir di dalam neraka jahanam bersama-sama. Lo makan deh tuh neraka jahanam. Allah kumpulkan orang kafir bersama orang munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama. Siapa itu? Yaitu mereka yang menunggu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirimu. Kalau partai Islam yang menang, kalau kelompok Islam yang menang, lihat 141, indah banget Allah bongkar mereka. Kalau sekelompok orang Islam yang menang, mereka berkata, kami kan bersama kamu, kami kan mendukung kamu. Tetapi kalau orang kafir yang menang, mereka juga berkata, kami kan mendukung kamu, kami cuma pura-pura mendukung orang Islam. Ya. Allah bongkar ini. Lihat Allah akan beri keputusan dan kalian ini adalah orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat. 142, ya, mereka itu orang beriman yang jadi munafik itu, mereka hendak menipu Allah. Allah akan balas tipuan mereka. Ciri-cirinya mereka berdiri kalau sholat itu dengan cara riya atau mereka malas sholatnya. Itu ciri-cirinya. Allah bongkar. Ya, mereka dalam keadaan ragu antara beriman sama kafir, antara milih atau tidak. Akhirnya netral. Tidak ada netral dalam urusan bela Al-Quran. Hanya ada dua kelompok. Pertama, pembela Al-Quran. Dua, pencela Al-Quran. Antum berada di mana? Nggak ada netral. Urusan Quran nggak ada netral. Karena di akhirat tidak ada netral. Yang ada masuk surga atau masuk neraka. Nggak mungkin lo tengah-tengah.
Betul? Alhamdulillah. Tafadhol. Bagaimana kalau orang tua tidak mengizinkan? Ya. Pertama, kasih tulisan saya ke orang tua. Kedua, jadikan orang tuamu temenan di Facebook sama saya. Ketiga, jadikan orang tuamu follower dari Twitter saya. Keempat, berikan nomor WA saya kepada orang tua antum dan berdiskusi dengan saya. Kalau itu susah semua, jangan pakai bilang, lu turun. Ya, karena antum bukan anak kecil lagi. Antum orang dewasa. Antum orang dewasa yang bisa memutuskan yang baik dan yang salah. Kesian orang tua kalau melarang, dia termasuk kelompok orang yang menyokong. Kesian. Karena itu nggak usah bilang, nggak usah izin. Kenapa? Karena ini benar, ini benar. Karena kalau orang tua melarang, kalau ente lawan, ente namanya durhaka sama orang tua. Dan serba salah, makanya nggak usah izin. Ya, buktinya ente nyetel video nggak pakai izin. Buktinya ente jalan naik busway nggak pakai izin. Buktinya ente naik motor nggak pakai izin. Buktinya ente ke Alfa, ke Indomaret nggak pakai izin. Kenapa giliran mau turun pakai izin? Nggak adil loh. Betul? Nggak adil loh begitu ceritanya. Ya? Baik, kalau masih ada silahkan. Kalau nggak ada kita. Masih ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi dari Cakung. Tanya ini, Tat. Saat ini menurut saya kan ada pelemahan kepada kaum media. Apakah ada agenda khusus melalui media yang tujuannya melemahkan dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ya terutama pemuda lah, para cinta dunia semua, jadi syiar sama girohnya itu tidak ada. Langsung jawab ya, pertanyaan terakhir ya. Bismillah. Apakah ada pelemahan media? Ya. Jawabannya dalam surat Shaf ayat yang ke-8. Surat Shaf ayat yang ke-8 dan termasuk Trump effect ini. Surat Shaf ayat yang ke-8. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Lihat. Yuridun, mereka hendak, mereka senantiasa, mereka tidak akan pernah berhenti. Karena itu fi'il mudhari, jadi berlaku sekarang dan sampai akan datang. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka senantiasa terus-menerus ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin melemahkan kalian, mereka ingin mengendorkan semangat kalian biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka, dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan metro tipu mereka, dengan metro mini mereka. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, ingin menurunkan semangat kalian dengan berita-berita mereka, dengan media-media mereka, dengan komunitas-komunitas mereka. Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Mereka suka kayak nggak suka, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dengan syarat apa? Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan dengan syarat jadilah pembela-pembela agama Allah. Bukan Allah perlu dibela, bukan Islam perlu dibela, tapi memang perintah Allah. Surat Shaf juga ayat yang ke-14. Ya allazina amanu, hai yang beriman, kunu ansarallah. Jadilah pembela-pembela Allah. Begitu saudara. Insyaallah paham ya? Insyaallah paham. Ini terima kasih yang memberikan saya ini Dewata Herbal Drink nih, detox dan stamina. Tapi saya sarankan kalau yang belum berkeluarga hati-hati. Karena ini obat luar biasa, bikin antum semangat luar biasa.
Lo makin dilarang makin jadi lo. Ya, kepada para wanita, beli untuk suami-suami Anda. Kenapa? Biar umat Islam anaknya banyak. Yang masih jomblo, siapa yang masih jomblo? Angkat tangan. Yang masih jomblo, siapa yang masih jomblo? Coba loh, ini buat stamina lo, boleh lo beli di bawah ntar. Yang belum, yang udah punya pasangan apa udah pasangan? Yang udah punya pasangan? Yang udah punya pasangan? Sikat istri lo. Benar, jangan pakai KB-KB-an. Lagi hamil, alhamdulillah. Ya, ntar kalau udah baru. Ini penting saudara. Ya, penting saudara. Jangan pakai ditunda-tunda. Umat Islam kurang orang. Umat Islam kurang orang. Ya, apalagi dengan datangnya ribuan orang mate sipit datang kemari. Ya, kita kurang. Kurang apa? Yang sekarang kurang. Emang kurang. Karena mereka masih pro kesana. Karena mereka masih loyal kesana. Yang loyal Islam tinggal sedikit saudara. Ya, begitu ceritanya. Jadi kuatkan Islam. Ya, tafadhol silahkan kalau ada mau nanya. Baik, terima kasih. Luar biasa ya Ustadz ya. Langsung diminum sampai habis Ustadz. Membentuk Majelis Keluarga Indonesia, di mana membangun keluarga, membangun Indonesia. Insya Allah. Dan terakhir kepada media-media ini, ya, yang meliput acara ini, ya, yang meliput media ini semua, kita doakan, ikhlaskan suratul Fatihah antum semua untuk perjuangan ini, untuk media-media ini. Ala haziniyah walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang sakit, barangkali di antara kita ada yang punya penyakit, ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin atau kakak dan adik kita. Dengan berkah suratul Fatihah akan Allah angkat penyakit-penyakit itu dan disehatkan kembali. Ya Allah, anta syafi la shifaun la shifauka shifaul la yughadiru saqama bisirril al-Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang punya hajat tapi belum dilunaskan, ada yang punya kebutuhan tapi belum terpenuhi, ada yang punya keinginan tapi belum terlaksana. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah semua keinginan harapan kita akan Allah wujudkan dengan berkah suratul Fatihah. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Al-Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang punya anak, yang kepingin anaknya menjadi anak yang soleh, yang kepingin punya adik-adik yang taat, yang kepingin punya pasangannya pasangan yang dipilih oleh Allah sebagai mawaddah sakinah warahmah, pasangan yang mulia dunia dan akhirat dan membawa kemuliaan dunia akhirat. Barangkali di antara kita ada yang belum tapi Allah pilihkan dengan jalan yang terbaik. Al-aziniyah wa likulli niyatin salihah bisirril al-Fatihah wa hadratin Nabi. Barangkali di antara kita ada yang pingin buka usaha atau yang sudah punya usaha dan usahanya ini mudah-mudahan Allah berkahi jadi orang-orang entrepreneur yang sukses. Di antara para media yang meliput saat ini Allah jadikan media-media nasional yang berpengaruh dan Allah menangkan dari media-media jahat, Allah langgengkan dari media-media yang konyol, Allah besarkan sampai seluruh nasional dan dimenangkan oleh Allah dari media-media yang jahat kepada Islam. Bisirril Fatihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah, iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair. Ya Allah, ya farijal ham, ya kashifal gham,
Ya Allah, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Mal ya Abdi, ya Warham. Wa akhiru da'wauna alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallah bihamdi subhamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.